Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Putri Media Punyaswari. Saya dari kelompok 3 kelas 10 MIPA 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang persamaan reaksi. Berikut adalah gambar dari persamaan reaksi yang pertama. Fase natrium atau Na yaitu S atau solid atau padatan. Kemudian fase dari air H2O yaitu L, liquid atau cair. Kemudian fase natrium hidroksida yaitu atau NaOH yaitu Aki yang artinya aqueous atau larutan di dalam air. Yang terakhir adalah hidrogen H2, fasenya adalah gas. Na dan H2O disebut reaktan karena Na dan H2O merupakan bereaksi untuk direaksikan dan menghasilkan hasil yaitu produk. Nah, produk ini adalah NaOH dan juga H2. Jadi, pada persamaan tersebut, reaktannya terdapat pada ruas kiri, yaitu C dan O, sedangkan produknya berada di ruas kanan, yaitu CO2. Jadi, jumlah masing-masing atom pada reaktan, yaitu Na terdapat 2, H terdapat 4, dan O terdapat 2. Pada produk, Na terdapat 2, H terdapat 4, O terdapat 2. Jadi persamaan reaksi nomor 1 sudah setara. Pada persamaan reaksi nomor 2 itu belum setara karena jumlah masing-masing atom pada reaktan dan produk itu tidak sama. Jadi pada reaktan jumlah atom N sebanyak 2, atom H sebanyak 2. Pada produk, atom N terdapat 1 dan atom H terdapat 3. Persamaan reaksi dikatakan setara apabila jumlah atom pada reaktan sama dengan jumlah atom pada produk. Jadi, persamaan reaksi 1 itu sudah setara karena jumlah atom pada reaktan dan juga produk sudah sama. Sedangkan pada persamaan reaksi nomor 2 itu belum setara karena jumlah atom pada reaktan itu belum sama dengan jumlah atom pada produk. Persamaan reaksi dari gas hidrogen direaksikan dengan gas klor menghasilkan larutan asam klorida adalah sebagai berikut. Yaitu H2 yaitu hidrogen, yaitu fasenya gas, ditambah dengan Cl2 yaitu gas klor, fasenya adalah gas, dan menghasilkan produk HCl. Yang B, persamaan reaksi dari larutan natrium hidroksida direaksikan dengan larutan asam sulfat menghasilkan larutan natrium sulfat dan air. Berikut ini persamaan reaksinya. NaOH, fasenya aqueous, ditambah dengan S2SO4 menghasilkan Na2SO4, fasenya aqueous, ditambah dengan H2O, fasenya liquid. Pada H2 ditambah dengan Cl2 direaksikan menghasilkan HCl. Cara penyetaraannya itu sebagai berikut. Langkah pertama itu mencari zat yang paling kompleks. Di sini zat yang paling kompleks itu adalah HCl. Jadi misalkan HCl itu dengan
koefisiennya itu 1. Kemudian setarakan atom H dengan Cl. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, didapatkanlah penyetaraannya dari persamaan reaksi tersebut sebagai berikut. Nah, untuk menyetarakan persamaan reaksi dari NaOH ditambah dengan H2SO4, yaitu menghasilkan Na2SO4 ditambah dengan H2O sebagai berikut. Langkah pengerjaannya juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu pertama mencari zat yang paling kompleks. Kemudian zat paling kompleks tersebut dimisalkan koefisiennya dengan 1, kemudian menyetarakan atom-atomnya. Didapatkanlah hasil sebagai berikut. Nah, hukum perbandingan volume dari Gay-Lussac sebagai berikut. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Maka, persamaan reaksi yang sudah setara yaitu sebagai berikut. CH4 ditambah dengan 2O2, hasil reaksinya CO2 ditambah 2HH2O. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisiennya, sehingga sebelum mengerjakan soal tersebut, kita harus mencari MR dan juga mol dari masing-masing reaktan dan produk tersebut. Jadi kesimpulannya sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.